Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Allah Tuhan yang Esa, Allah Tuhan yang berhak disembah, Allah Tuhan yang berhak untuk diharapkan, Allah Tuhan yang berhak untuk disandarkan, Allah Tuhan yang berhak untuk dimintai perlindungan, Allah yang maha mengetahui, yang maha melihat, maha mendengar. Siapa saja hamba-hambanya yang berkata dalam rintihan, dalam ejekan, dalam fitnahan, semua Allah dengar. Jangan ada ragu kepada Allah. Kalau engkau ragu, tengok kepada dirimu. Lihat kuku-kukumu. Siapa yang memunculkannya dari dalam daging? Kalau engkau ragu, tengok tulang-tulangmu yang dilapisi oleh daging. Kalau engkau ragu, tengok matamu yang memiliki berjuta-juta megapiksel, yang lebih hebat dari kamera yang paling hebat di dunia ini. Kalau engkau ragu, tengok ke dalam hatimu yang mampu menyimpan berjuta-juta rasa. Dan tidak akan pernah ada orang yang tahu isi hatimu kecuali Allah. Kalau engkau ragu, maaf, tengok kemaluanmu yang kalau engkau tanamkan dengan sembarangan, maka akan terjadi fitnah yang besar dalam hidupmu. Tapi kalau engkau tanamkan dengan kehalalan, akan lahir mereka yang akan meneruskan perjuangan hidupmu. Kalau engkau ragu, lihat cinta dan kasih sayang yang ada di dalam dirimu yang Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan. Kalau bukan karena karunia Allah, tidak akan pernah itu ada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini masih pada ngantuk nih? Bu Yaya ngantuk? Yakin? Oh, iya. Wajar deh kalau ngantuk jam 4 pagi ya. Ustaz juga ngantuk nih sama nih. Ya Allah. Baik, hari ini, pagi ini kita akan ngobrolin bohong. Astagfirullahaladzim. 3 golongan, ini mah kagak bohong yang ini. Kita akan bicara 3 golongan manusia yang bukan bohong, ya, sesuatu yang benar, dan ini termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini ngomong-ngomong, Al-Quran itu selain disebut Quran, disebut juga dengan apa? Iya, Al-Quran, Alkitab, kitab suci, Al-Furqan, pembeda, Al-Huda, petunjuk, Al-Huda, petunjuk, Al-Furqan, pembeda, Alkitab, kitab suci, Al-Karim, dan banyak lagi. Iya, masih ngantuk, maklum. Lola loadingnya lama. Ya, jangan Aldiron, kalau Aldiron di Blok M ya. Kalau almari penuh dengan pakaian. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan sedikit membahas di dalam surat Al-Baqarah pada ayat-ayat pertama. Ibu-ibu hafal nggak? Sering kalau baca tahlil pada hafal ya. Ya. Coba kita baca bareng-bareng ya, sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah. Ini adalah golongan yang pertama. Golongan yang pertama ini di dalam Al-Quran disebut sebagai golongan orang-orang yang beriman. Artinya yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya. Bukan cuma percaya tapi juga yakin. Kalau percaya sekali waktu bisa tidak percaya. Tapi kalau yakin, mantap keyakinannya. Jelas? Kalau percaya sekali waktu bisa tidak percaya. Tapi kalau yakin, tidak ada was-was. Tidak ada was-was di dalam dirinya. Nah, golongan yang beriman ini Allah berikan ciri-cirinya, tanda-tandanya. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman, yang percaya kepada yang gaib. Yang gaib di sini apa? Allah az-zahir wa batin. Allah az-zahir wa batin. Kalau Allah gaib bagaimana? Allah az-zahir wa batin, ya. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan keberadaannya. Lewat apa? Gunung yang menjulang tinggi ciptaannya, laut yang dalam, atau seperti hal kita duduk di sini. Kita duduk di sini nih, merasakan dingin nggak? Ada udara nggak? Bisa dilihat nggak udaranya? Ini baru gaib yang paling halus yang Allah ciptakan. Nggak bisa melihat bagaimana bentuk hawanya, tapi kita bisa merasakan hawa. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang pertama ini alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman, yang percaya kepada yang gaib, mengiktikadkan sesuatu yang maujud, yang tidak terlihat oleh panca indera. Ya, seperti adanya Allah az-zahir wa batin, kemudian para malaikatnya kan amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Malaikat kan gaib, raqib dan atid. Cuma orang yang beriman yang akhirnya menjaga sikap dan perbuatan karena merasa ada yang memperhatikan. Sekarang bagaimana kalau merasa diperhatikan oleh malaikat? Apakah itu akan menyekutukan Allah? Halo? Kenapa tidaknya? Ini tidak dianggap menyekutukan karena malaikat ini adalah yang mewakili Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Baik. Nah, ada beberapa ciri orang-orang yang beriman ini. Wa yuqimuna shalah, dia mendirikan salat. Ini harus dibuktikan dengan salat. Percaya dengan adanya Allah, yaitu pembuktiannya salat, gitu kan. Oh, saya beriman kepada Allah, tapi tidak salat. Ya contoh kita Rasul saja. Biarpun ada seorang ahli tasawuf, ahli tarekat, dahsyat, bicara tentang Allah luar biasa sampai kita ngegetar, ya, ketika mendengarnya, tapi dia meninggalkan salat, mohon maaf lahir batin. Siapa ahli tasawuf paling hebat? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Rasul adalah salat selesai. Kalau dia tidak salat berarti keluar daripada apa yang sudah digariskan dan diajarkan oleh Allah lewat Rasulnya. Tidak bisa, jangan diikuti, bahaya, menyesatkan nanti. Ya, kayak beberapa orang yang mengaku nabi padahal dia dapat kasyaf, itu sesuatu yang sangat luar biasa, tapi kan kasyafannya malah menjerumuskannya. Akhirnya mengaku sebagai nabi, memelintir ayat Quran. Kayak misalnya Ahmad Musaddiq, gitu kan, Lia Eden. Sebenarnya itu orang-orang hebat, orang bagus, orang-orang diberikan kasyaf yang kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Kasyaf itu adalah sebuah hiburan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang beriman supaya tidak jenuh mendekati Allah. Maka hiburannya adalah kasyaf. Cuma banyak pada akhirnya bermain-main di situ, menunjukkan kekasyafannya. Padahal kasyaf tidak perlu tunjukkan. Nggak ngerti, ini mah kata mereka orang-orang soleh. Ya, jadi ciri-ciri orang yang beriman kepada yang gaib adalah mendirikan sholat dan kemudian dia suka memberikan rezekinya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah lewat Rasulnya, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, kitab-kitab sebelumnya. Ya, Al-Quran dan Sunnah yang menjadi perilaku daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa keuntungan golongan yang pertama ini? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pokoknya kalau orang yang mendapatkan petunjuk gak bakal sesat deh. Orang kampung datang dari Tegal ke Jakarta, "Mas, Priok di mana, Mas?" gitu kan. Kemudian dia dapat petunjuk, "Oh, Pak,
Petunjuk itu di sana, naik ini. Apalagi memberikan petunjuk adalah orang yang ridho dan ikhlas memberikan petunjuknya. Maka dia tidak akan tersesat. Apalagi memberikan petunjuk ini mau nganterin. Pak, daripada bingung naik motor, naik mobil saya. Daripada naik bis, ayo naik mobil saya antar. Ini orang yang mendapatkan petunjuk. Ini petunjuknya lebih. Sama seperti Rasul mendapatkan petunjuk yang dahsyat. Para sahabat, para wali Allah itu menanyakan petunjuk yang langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bimbing, yang tuntun. Ya? Dan mereka adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Oke, yang kedua. Yang kedua ini segmen kedua ya? Iya, yang kedua. Yang kedua adalah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Sesungguhnya orang-orang apa? Kafir itu artinya apa? Kafir itu artinya adalah celaka. Jadi orang-orang yang celaka. Jadi kalau orang ingkar itu maka dia akan celaka. Sama saja. Apa arti sama saja ini? Didakwahi mau tidak didakwahi, mereka akan tetap seperti itu. Tapi kalau orang kafir tidak terlalu berbahaya karena sudah jelas perbedaannya. Yang repot menghadapi orang munafik. Bajunya sama, perilakunya sama, ucapannya sama, hatinya tidak sama. Ini golongan yang ketiga. Jadi yang paling berbahaya itu adalah golongan munafik. Kalau golongan yang ingkar, ya, yaitu tidak terlalu berbahaya karena mereka sudah jelas cara berpakaian dan semuanya segala macam. Ya, mangga silakan. Melihat zaman sekarang ini banyak orang mengaku Islam dan iman tetapi kelakuannya itu tidak sama dengan identitasnya itu. Masalahnya apa? Yaitu kekurangan biaya di rumah tangga atau susah mencari rezeki sehingga banyak orang-orang yang ingkar kepada sembahannya bukan kepada Allah tetapi kepada yang lain, kepada ciptaan seperti contohnya percaya kepada batu, atau lagi mereka dengan kekurangan uang atau miskin di dalam harta itu sehingga mereka banyak keluar dari Islam dengan gara-gara mungkin mendapatkan satu hadiah yang dibutuhkan sama mereka sebetulnya tidak memuaskan di dalam kebutuhan dia, cuman akhirnya mereka masuk kepada agama lain. Bagaimana ini statusnya orang tersebut di dalam Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada cerita lucu gitu ya, singkat dari seorang sahabat. Suatu hari ada orang pacaran beda agama. Terus dia bilang kalau cowoknya nggak mau masuk ke Islam dan dia juga nggak mungkin pindah ke Hindu. Gitu kan, gila lo apa jadinya kalau gue pindah ke Hindu, kan gue gak enak sama orang tua gue. Terus teman saya jawab, ya kalau gitu lo masuk Hindu aja. Lo kenapa? Daripada lo beragama gak enak sama orang tua lo, kan beragama gak enak sama Allah. Kalau gak enak sama orang tua lo cuma repot-repotin, ngebanyak-banyakin orang tidak berkualitas, udah pindah aja kan. Itu jawaban yang simpel tapi sebetulnya juga harus ada alasan yang bagus memberikan terjawab. Tapi itu bagus buat ngelucu ya. Baik, kita kembali lagi setelah yang satu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin panas, makin dahsyat. Ini namanya SKJ SKR, Senam Kesegaran Rohani, ya. Loh ini SKR, kalau SKJ kan yang teret. Itu zaman kapan itu ya? Itu mah zaman dulu, kalau sekarang udah pakai pocok-pocok, pakai yang macam-macam ya. Ini SKR, Senam Kesegaran Rohani. Oke, sebetulnya apa yang ditanyakan Umi itu pembahasannya nggak lebih daripada orang munafik. Karena di dalam Al-Quran yang paling banyak diceritakan itu orang munafik, sifat-sifat. Berimbang antara yang beriman dengan orang yang munafik. Kalau yang beriman kan jelas, mereka mendirikan sholat, kemudian menafkahi rezekinya dan mereka beriman kepada kitab, ya. Kemudian keuntungannya adalah mereka mendapatkan petunjuk dan mereka menjadi orang yang beruntung. Nah, tapi kalau orang kafir, orang yang celaka itu cuma satu saja sifatnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Jadi Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka siksa yang amat berat. Dikunci. Jangankan hati kekunci. Kita masuk WC, masuk gudang, kekunci di gudang udah kagak enak. Iya, kekunci di WC juga kagak enak. Apalagi hati yang kekunci. Aduh ya Allah ya Karim. Jadi jangan sekali-kali kekunci, paling kagak enak, Bu. Ya, masuk kamar mandi kekunci supaya kagak enak. Apalagi ini hati yang kekunci. Aduh, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau orang yang celaka itu jelas, satu sifatnya saja sudah dikunci. Nah, sementara kalau orang munafik banyak. Diawali dengan kalimat apa?
Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada sebagian orang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, akan tetapi Allah kasih jawaban sama mereka, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kenapa? Yukhadi'una Allah, karena mereka pengen menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ya kan? Wa may yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebetulnya yang mereka tipu itu diri mereka sendiri. Sekarang begini, Uje bisa nipu ibu-ibu enggak? Ibu bisa nipu Uje enggak? Uje bisa nipu Allah enggak? Bisa. Bisa. Uje bisa nipu ibu, ibu bisa nipu Uje. Uje bisa nipu Allah enggak? Bisa, cuma Allah tidak akan tertipu, kan gitu. Allah tidak akan tertipu. Nah, jadi yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu, mereka ingin menipu Allah dan menipu orang yang beriman, padahal sebetulnya mereka menipu dirinya sendiri. Nah, fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marad. Lalu kemudian semakin bertambah-tambah penyakit itu. Akibat dari menipu Allah, sifatnya dan segala macamnya, kelalaiannya gitu kan, memberi tapi sambil memaki, memberi sambil memuji diri gitu. Kemudian ketika dia sholat, yura'unan nas, kepengen dilihat orang. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalil. Tapi Allah juga jujur bahwa orang munafik itu ingat Allah. Allah itu paling memberikan hak, tapi Allah katakan mereka mengingat Allah itu cuma sedikit. Nah, jadi itu. Nah, persoalannya adalah itu. Kalau bicara soal kemiskinan dan segala macam, ini kan persoalan ujian. Walaupun kadal fakru ayyakuna kufran, kemiskinan itu mendekati kekufuran, mendekatkan kepada kekufuran. Yang jadi pertanyaan, miskin apa? Bukan miskin harta, tapi miskin iman. Ada orang rumahnya mau hancur, tapi subhanallah imannya kaya, itu akan menyelamatkan. Ada orang yang kaya raya gitu kan, tapi kok lalai akan ibadah. Nah, itu yang dimaksud kadal fakru ayyakuna kufran. Gitu. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita sekarang punya jawaban bahwa satu-satunya yang boleh kita pilih adalah beriman kepada Allah. Tidak ada lain, tidak bukan beriman kepada Allah. Ya. Karena iman ini yang akan menyelamatkan, dan ini yang menjadi tujuan. Bu, dicubit tangan sakit nggak? Sakit ya? Ditampar? Dibakar? Pernah dibakar belum? Pernah kesundut? Pernah kesundut rokok ya? Pernah kesiram air panas ya? Panas ya? Gitu. Udah tahu neraka kayak apa? Belum tahu. Tapi mau masuk neraka? Nggak ada yang mau masuk. Itu iman namanya. Itu iman. Kita nggak tahu neraka kayak apa, tapi nggak mau masuk dalam neraka. Iman kan? Beriman kepada adanya neraka, beriman kepada adanya surga. Nah, jadi sekali lagi, imanlah yang akan menyelamatkan kita, insya Allah. Allahumma ahyina bil iman, ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman. Wa amitna bil iman, dan matikanlah kami dalam iman. Wangsurna ma'al iman, dan tolonglah kami dengan iman yang kami punya, ya Allah. Allahumma ja'al dinana dina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah agama kami seperti agama Rasulmu Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya. Ya Allah, jadikanlah akhir dari ucapan kami di dunia. Innantihai ajalina, sampai ajal maut Israel mencabut nyawa kami, ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf pasti banyak kurang, pasti banyak kurang. Orang bodoh, mohon maaf. Assalamualaikum.